Cerita berawal di Haiti yang mana ada seorang fotografer bernama Victor yang sibuk mengabadikan momen liburannya bersama istrinya Soren yang sedang berkeliling pasar sendirian. Selama mereka di sana, para penduduk menyambut dengan baik bahkan mendoakan kandungan Soren. Momen-momen tersebut ia ceritakan pada Victor tatkala ketika mereka di pantai sambil bermain dengan anak-anak sekitar. Singkatnya, ketika Soren istirahat di hotel tempatnya menginap, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang melanda daerah tersebut. Peristiwa itu banyak menelan korban jiwa dan banyak juga orang yang terluka parah setelah gagal menyelamatkan diri. Kondisi yang sama juga dialami oleh istri Victor, dan juga dokter hanya bisa memberi satu pilihan, siapa yang akan dia selamatkan, bayi atau istrinya. Singkat cerita, 13 tahun kemudian tepatnya di Georgia, kini Victor hidup bersama dengan buah hati yang sudah tumbuh besar bernama Angela. Selama mereka tinggal bersama, tak ada jarak di antara mereka dan bahkan Victor selalu meladeninya ketika diajak bermain. Angela, we don't have time for this. Angela. Sebelum berangkat sekolah, Victor melarang anaknya untuk memakai barang milik ibunya karena sangat berharga bagi Victor. Dan setibanya mereka, ada juga teman Angela bernama Catherine yang selalu diantar oleh keluarganya, di mana Victor juga membatasi waktu main anaknya untuk segera pulang ketika makan malam tiba. Tak lupa juga Victor pun berlatih untuk menjaga kebugaran. Sedangkan di arah lain ketika jam pulang sekolah tiba, alih-alih pulang dengan teman sekelasnya, Catherine dan Angela justru masuk ke dalam hutan tanpa ada pengawasan. Selagi bekerja sebagai fotografer untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, lain halnya dengan mereka yang justru berusaha memanggil arwah Soren dengan peralatan seadanya. Waktu pun berganti malam, yang mana Victor masih lembur sembari menunggu anaknya pulang, tapi tiba-tiba terjadi keanehan ketika listrik padam sesaat. Setelah menyadari anaknya belum juga pulang, jelas Victor pun mulai khawatir dengan kondisi anaknya dan mencoba menelpon pihak sekolah untuk mencari keberadaan anaknya. Namun ketika Victor datang ke rumah Catherine, mereka mendapat kabar dari pihak sekolah bahwasanya anak mereka telah masuk ke dalam hutan. Catherine! Catherine! Angela! Catherine! Angela! Dari hasil penemuan tersebut, lantas mereka pun melaporkannya ke pihak berwajib untuk mencari keberadaan mereka. Namun selagi mengamati CCTV yang merekam jelas jejak di mana mereka masuk ke dalam hutan, sayangnya tidak ada lagi bukti yang menunjukkan kemana mereka pergi. I know you're all upset. Let's get your girls home safe. He left it by the pastor of the church and the mother of one of the missing. Pray for Catherine and her friend Angela. Setibanya di rumah, Victor sempat khawatir ketika melihat pintu rumahnya terbuka, yang mana ternyata temannya seenak jidat membawa beberapa dukun dan melakukan ritual dengan harapan anaknya bisa kembali. I need you to get everybody out. Get the fuck out. Okay. Tapi di lain sisi, tepatnya di peternakan milik seorang keluarga yang khawatir dengan kondisi kudanya yang tiba-tiba pingsan setelah terkena hujan. Segera anaknya pun mencarikan handuk dan beberapa obat untuk menyelamatkan kudanya.
Namun tak disangka ia justru menemukan dua orang anak yang bersembunyi. Setelah mendapat kabar bahwa Angela dan Catherine berhasil ditemukan pun segera menuju ke lokasi, yang mana setibanya di rumah sakit, Victor sangat khawatir dengan kondisi anaknya yang sudah hilang selama 3 hari. Baby, you've been gone 3 days. Selagi dalam pemeriksaan kondisi tubuh mereka karena ditemukan luka di telapak kakinya, dokter hanya bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan selama mereka hilang ingatan setelah memasuki hutan dan berjalan selama 50 km tanpa alas kaki yang mengakibatkan luka di kaki mereka, tiba-tiba setelah pulangnya Angela, ia menceritakan kebenaran pada ayahnya kalau mereka melakukan ritual untuk mengobrol pada almarhumah ibunya, sekaligus membuktikan benar atau tidaknya suara yang selama ini dia dengar kepada Catherine. Tapi kemudian, Leave me alone now. Hey, baby. Get brushed up and come snuggle in. Can I use the bathroom? Let's get you back to bed. What'd you say? I heard you say something. keesokan harinya saat Victor menyiapkan sarapan kesukaan anaknya, entah kenapa tidak seperti biasanya Angela masih tidur dan tercium juga bau ompol. Ange, let's get you cleaned up. Okay, let's Ange? Calm down. You can wait until she comes. Daddy's here, baby. Hal yang sama juga berlaku pada Catherine yang sedang berada di gereja, yang tiba-tiba mengalami perubahan perilaku mendadak, sehingga anak seusianya yang melihatnya pun ketakutan, tapi setelah tidak dalam pengawasan orang tuanya, tiba-tiba Well, we know that Body in the blood. The 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 body in the blood. selagi dalam pantauan Suster Mary, entah kenapa alat pendeteksi suhu tubuh justru tidak berfungsi. Yang kemudian hal aneh tiba-tiba terjadi setelah Angela mengetahui masa lalu kelam Mary dan tanpa disangka, Mary menemui Victor untuk memberitahunya bahwa Angela mengalami kesurupan. Tapi Victor yang mendengar itu pun tidak percaya dengan apa yang baru saja dia ucapkan. Meskipun begitu, ada alasan kenapa Mary berkata demikian. Karena ada satu rahasia yang belum pernah dia ceritakan pada siapapun mengenai dirinya yang merupakan mantan biarawati karena hamil di luar nikah dan menggugurkan kandungannya. Alasan itulah kenapa dia meyakini bahwa Angela sedang dikuasai oleh roh jahat. Not a single living soul. Perhatian Victor tertuju pada satu video di YouTube yang membahas kasus kesurupan, yang mana Victor juga mengajak orang tua Catherine untuk menonton dan mencari tahu lokasi orang tersebut, sehingga tanpa pikir panjang Victor bergegas untuk meminta bantuan padanya. Tapi di lain sisi, Mary juga berusaha meminta bantuan pada pendeta untuk membantu Angela dan Catherine. Singkatnya, Victor meminta dengan sangat pada Chris
untuk membantu menyembuhkan anaknya yang kondisinya semakin memburuk. Saat mengunjungi rumah Catherine, Victor sebisa mungkin mencari keluarga Catherine untuk mengamankan mereka. Tapi ketika Chris bertemu Catherine yang tiba-tiba tahu dirinya mencari Regan, yakni anak perempuan satu-satunya, dan Are you looking for Reagan? We're here to help you. I renounce you. Name of all holy beings. Release this child! Open your eyes. pendeta beserta Mary pun mencoba meminta tolong pada uskup untuk menjalankan ritual pengusiran setan secepat mungkin terhadap Angela dan Catherine. Sementara itu, Chris yang mengetahui bahwa anak perempuannya, Megan, yang sudah ditunggu kedatangannya ternyata telah meninggal. Kabar itu ia dapatkan setelah mengobrol dengan roh jahat yang merasuki tubuh Catherine. Meski perannya sudah tidak dibutuhkan, Chris berharap semoga Victor bisa menyembuhkan anaknya. Victor kemudian menelpon temannya untuk meminta alamat dari sang dukun, dan ketika bertemu, tentu tujuan Victor sudah diketahui oleh sang dukun, yang akan membantu sebisa mungkin menyembuhkan anaknya. Get the door. Sedangkan di arah luar, pendeta pun tiba dengan membawa kabar buruk bahwa gereja tidak akan ikut campur, termasuk juga si pendeta yang dilarang ikut serta. Okay, but it doesn't matter. What you're doing here is dangerous. Meski tidak satupun pihak gereja mau membantu, tapi dengan segala pengalaman Mary saat menjadi seorang biarawati, ia akan memimpin ritual tersebut dan tidak ada satupun di antara mereka yang boleh berhenti atau keluar selagi ritual belum selesai. May the Holy Cross, Retro Satana, begone, Saint Vade, Retro Satana, who sent her only begotten Son into the world. Tonight you're going. Entah kenapa ritual mereka seolah tidak berpengaruh terhadap mereka, tapi iblis itu malah mengungkit kembali masa lalu Mary, yang dianggapnya sebagai pelacur dan hampir membuat imannya goyah. All things are passing away. Waktu pun telah berlalu setelah ritual pertama gagal, kini giliran si dukun yang mencoba membantu mengusir iblis di dalam tubuh mereka. Dan selagi disuruh si dukun untuk membuang air tersebut, ternyata si pendeta juga masih berada di mobilnya yang kemudian Victor menyuruhnya masuk. Di arah lain ketika mereka masih berusaha menangani Angela dan Catherine, bahkan sampai membuat salib tersebut terbakar, Angela juga mengetahui kebusukan ayahnya yang tidak mengharapkan kelahiran anaknya sendiri setelah peristiwa tersebut. Tepatnya ketika dokter memberi pilihan pada Victor, siapa di antara istri atau anaknya yang harus dia selamatkan, Victor justru memilih istrinya. Tentu pernyataan itu sangat membuat Victor terkejut dan entah bagaimana caranya juga Angela mengetahui hal itu.
Dan kini mereka juga disudutkan dengan pilihan yang sama, siapa di antara mereka yang harus dipilih, Angela atau Catherine yang akan mati. Choose me. Choose me. You must choose. Who's gonna make it? I won't choose. Di saat krisis, si pendeta mencoba cosplay sebagai pahlawan yang datang di akhir. Dan dengan keyakinannya, ia mencoba menanganinya sendiri. Depart from these servants of God. Jesus Christ, who defeated you in the desert into the kingdom of God. Depart through this. Embratibi Deus Pater. Embratibi. Victor mencoba segala cara dengan memberikannya shell milik ibunya dengan harapan Angela mau kembali dan memaafkan masa lalu ayahnya. Begitupun juga dengan Catherine yang tak mau mati dan spontan membuat Tony memutuskan pilihannya. I don't want to die. I choose you, Catherine. Angela. No. Angela. 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 Catherine, baby! Sweetheart. Catherine! I choose you, Catherine. Wake up! Come on! Baby, please wake up! He's not breathing! Catherine's not breathing! Hold her! Hold her! Hold her! I got it. Got Mommy's right here! Come on! We have an emergency and a young girl. There! Tamat?